Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang perubahan, yaitu salah satu subpokok bahasan dalam manajemen perubahan, yaitu tentang faktor pendorong perubahan dan memahami perubahan. Beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan atau organisasi untuk melakukan perubahan. Di sini saya memaparkan dari berbagai macam pendapat. Menurut Hussey, yang mendorong suatu organisasi untuk melakukan perubahan itu karena adanya perubahan teknologi yang terus meningkat, sehingga memaksa suatu perusahaan untuk mau tidak mau harus mengikuti perubahan teknologi itu jika tidak ingin tergerus oleh perubahan. Yang kedua, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Pelanggan semakin banyak tuntutan. Sekarang kan ada pergeseran antara pelanggan yang sebelumnya dengan sekarang konsumen sekarang. Dengan adanya media sosial dan sebagainya, itu akan lebih banyak tuntutan dari warna, dari kualitas foto yang kita berikan, kemudian model dan sebagainya. Model yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita itu juga akan berdampak. Jadi artinya tidak hanya kalau dulu zaman dahulu cukup dengan toko saja, di situ ada banyak baju sudah laku. Kalau sekarang tidak stop di situ, tapi ada effort lagi, yaitu sekarang ada pandemi juga. Nah, itu ada online. Kemudian online pun ada banyak sekali karena ada tuntutan persaingan yang banyak, sehingga dampaknya juga konsumen juga akan semakin banyak pula keinginannya begitu. Karena mereka akan lebih cenderung untuk membandingkan dengan toko-toko lain atau perusahaan lain. Profil demografis negara yang berubah, komposisi jumlah penduduk yang tua, yang muda, yang baru lahir, bayi, ledakan bayi dan sebagainya, itu juga akan berdampak pada perubahan. Contohnya misalnya banyak bayi yang lahir, maka orang itu, perusahaan akan beralih ke karena beralih yang awalnya misalnya susu untuk manula, maka sekarang karena banyak sekali ledakan bayi, maka banyak sekali permintaan, sehingga lebih menguntungkan untuk juga merambah bisnis ke pemenuhan kebutuhan susu bayi. Nah, seperti itu. Bayi sekarang dengan kondisi saat ini mungkin juga akan mendorong untuk perusahaan, kondisi COVID seperti ini mungkin juga akan mendorong perusahaan untuk membuat susu bayi yang lebih meningkatkan imunitas begitu. Kalau dulu kan lebih ke arah pencernaan begitu ya, karena bayi yang awalnya belum makan kemudian jadi makan, sehingga akan diberikan susu yang memperbaiki atau sehat kepada pencernaan. Tapi dengan kondisi COVID mungkin bisa beralih ke pada peningkatan imun bayi. Nah, seperti itu. Ada pergeseran dari perusahaan yang awalnya dimiliki oleh masyarakat umum, kemudian dimiliki oleh monopoli ataupun sebaliknya. Nah, itu juga bisa mendorong perubahan. Pemasok yang awalnya kita bisa banyak di beberapa tempat, kita bisa ngambil bahan baku di beberapa tempat, karena sekarang cuma satu. Nah, itu juga akan berdampak pada kita gitu, dari harga, dari segala macam, karena biasanya kita bisa memilih banyak pemasok untuk memasok kebutuhan sumber daya bahan baku kita. Ada banyak, sekarang hanya tinggal satu karena beralih ke monopoli, karena semakin sedikitnya sumber daya yang ada. Nah, seperti itu. Nah, itu pun juga akan berdampak pada kita. Pemegang saham meminta lebih banyak nilai, itu juga berdampak. Menurut Kreitner, itu kalau faktor pendorong perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal itu apa? Ya, kekuatan yang keluar
di luar organisasi yang mendorong perusahaan untuk berubah. Contohnya apa? Tadi karakteristik demografis tadi ya, ledakan bayi, banyak manula, nah seperti itu. Kemajuan teknologi otomatisasi seperti ini, kondisi pandemi dan ini lebih banyak ke IT, kondisi pandemi dan juga perkembangan saat ini lebih cenderung ke peningkatan teknologi. Perubahan pasar juga akan berdampak, ada merger, akuisisi dengan perusahaan lain juga akan berubah, perubahan budaya seperti itu ya. Karena menyatukan dua perusahaan yang berbeda kan pasti tentunya akan memunculkan bisa jadi perubahan budaya yang lama digerus untuk ngikut ke perubahan yang baru untuk perusahaan A gitu. Ada juga bisa digerus kemudian dilebur dua budaya yang ada dijadikan satu budaya yang baru. Nah, seperti itu juga akan berdampak terhadap organisasi atau perubahan ya. Tekanan sosial dan politik. Penguasa kemarin presiden PPKM, dampaknya juga akan ke perusahaan. Nah, kekuatan internal adalah kekuatan yang berasal dari dalam organisasi. Nah, ini menurut Kreitner. Kemudian kekuatan internal dan eksternal tadi salah satu menurut Kreitner dan Angelo Kenichi. Nah, ini sudah ya. Kemudian prospek untuk kekuatan internal, prospek permasalahan sumber daya manusia. Banyaknya demo karena ketidakpuasan di dalam perusahaan. Nah, itu juga akan merubah kebijakan perusahaan toh. Nah, begitu. Demo kenaikan gaji. Yang awalnya aturan perusahaan itu gajinya sekian, karena banyak demo dan itu maka akan beralih perubahan. Nah, seperti itu. Perubahan dengan cara mengurangi anggaran yang lain. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu juga akan berdampak terhadap perubahan di dalam sebuah organisasi. Perubahan hubungan antar atasan dan bawahan, perubahan pimpinan juga bisa demikian. Jadi perubahan dari faktor eksternal itu perubahan yang bersumber dari luar organisasi. Kalau faktor internal itu perubahan yang bersumber dari dalam organisasi. Menurut Greenberg dan Baron itu juga membaginya menjadi dua, perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Kalau tadi eksternal dan internal, kalau ini perubahan terencana dan tidak terencana. Kalau tadi eksternal dan internal ya. Kalau perubahan terencana berarti masuk internal G. Nah, kalau perubahan tak terencana eksternal. Perubahan internal seperti apa? Perubahan dalam produk dan jasa. Itu kan perubahan dari dalam. Yang awalnya kita memproduksi mukena warna putih, kita beralih ke memproduksi mukena warna-warni begitu. Perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Yang awalnya struktur organik atau struktur organik awalnya kemudian beralih ke struktur mekanik, atau sebaliknya, yang awalnya struktur mekanik beralih ke struktur organik, yang awalnya sederhana sekarang struktur divisional. Nah, seperti itu. Mungkin Anda bisa membuka kembali mata kuliah yang sebelumnya tentang struktur organisasi. Perubahan dalam sistem administrasi, kemudian teknologi baru, ya kan, itu juga akan perubahan terencana yang juga dari sumber internal. Nah, kemudian kalau perubahan tidak terencana berarti sumber eksternal, karena apa? Dipaksa untuk berubah tapi juga dari luar organisasi biasanya. Nah, kesenjangan kinerja yang diharapkan, pergeseran demografis pekerja itu juga seperti tadi, itu berdasarkan dari faktor internal. Kesenjangan kinerja yang diharapkan dan yang dicapai. Nah, kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan dicapai ini masuk ke internal. Bisa juga ya kan, karena ada kan kita tidak merencanakan kesenjangan kesenjangan dari perusahaan kita. Nah, kesenjangan ternyata kinerja tak tercapai terus, kenapa ini? Nah, seperti itu. Ternyata sumber daya manusia kita itu kurang kemampuannya. Nah, seperti itu kan perubahan, harus berubah. Apakah kita mau merubah peningkatan ke arah pelatihan untuk peningkatan SDM, atau juga akan penurunan kinerja, atau kita target kinerjanya terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Ini perubahan dari faktor internal. Dari yang tidak terencana itu bisa dari faktor internal dan bisa dari faktor eksternal.
Peraturan pemerintah PPKM contoh seperti itu kemarin kan dampaknya kepada perusahaan ya. Kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi ya saat ini ya, kemajuan dalam teknologi, nah itu juga berdampak. Jadi perubahan terencana itu bisa jadi faktor bagian dari faktor internal, perubahan tidak terencana bisa dari faktor eksternal dan internal. Bedanya kalau terencana itu direncanakan perubahan itu oleh organisasi, tetapi kalau ini kalau tidak terencana itu memaksa organisasi untuk menerima perubahan itu. Nah, seperti itu. Sama juga dengan sebelumnya bahwa untuk Robbins itu mengatakan faktor pendorong perubahan itu juga dari sifat tenaga kerja yang sekarang misalnya tenaga kerjanya kita banyak yang cewek daripada yang cowok, karena yang cowok jumlah penduduknya lebih banyak yang cewek sehingga tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan juga banyak yang cewek. Dampaknya apa? Maka akan ada yang namanya kerja itu keinginannya adalah kerja lebih lentur seperti itu, karena cewek kan biasanya ada anak dan sebagainya, keluarga. Nah begitu, jadi memperkerjakan karyawan wanita itu juga akan berdampak pada kebijakan organisasi kalau mayoritas adalah wanita. Teknologi, perubahan teknologi juga ya, kejutan ekonomi sudah, ada persaingan sudah, ada kecenderungan sosial, tren zaman sekarang itu lebih, misalnya baju sekarang lebih ke Korea-Koreaan, maka dampaknya adalah ke tren ke Korea begitu. Jadi Anda misalnya perusahaan baju juga akan ada perubahan ke arah sana gitu. Kosmetik juga ke arah Korea misalnya. Nah begitu juga perusahaan kosmetik juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah ini kan memaksa juga ya, perubahan yang memaksa kita gitu ya, perubahan yang tidak terencana. Kalau Anderson itu juga sama, perubahan internal, eksternal dan internal dan eksternal. Eksternal itu dari luar organisasi, internal dari dalam organisasi. Eksternal bisa dari lingkungan, pasar, dan organisasi. Kalau internal, budaya, perilaku, pola pikir dari karyawan kita, budaya yang kita anut di dalam perusahaan, perilakunya, nah seperti itu. Ini sama juga Palmer juga dari faktor ini, cuma beda istilah saja. Ada dari tekanan lingkungan, dari tekanan organisasi. Jadi ada yang membaginya dari faktor eksternal, internal, ada yang terencana dan tidak terencana, ada yang dari tekanan lingkungan dan tekanan organisasi. Sama saja sebenarnya. Nah, kalau kita simpulkan dari semua itu, tadi yang masuk adalah faktor kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Semua bisa masuk, perubahan kekuatan eksternal, perubahan pasar, tekanan sosial, kejutan ekonomi, tekanan politik, tuntutan pelanggan, persaingan, teknologi, ada sekarang monopoli atau sebaliknya, penekanan sekarang ke arah fashion tadi ya sudah, desakan bisnis, politik dunia, kecenderungan sosial misalnya kawin pada usia tua, ledakan bayi dan sebagainya tadi ya. Nah, kekuatan internal, karakteristik tenaga kerja yang semakin beragam tadi. Kemudian pemegang saham banyak tuntutan nilai yang diinginkan, permasalahan SDM contohnya tadi ketidakpuasan, perilaku keputusan atau adanya kesenjangan pendapat antara atasan dan bawahan, misalkan desakan organisasi, perubahan struktur, sistem, proses, keterampilan. Nah, itu juga merupakan bagian dari kekuatan internal yang mendorong perusahaan untuk berubah. Selain itu ada perubahan terencana dan tidak terencana. Perubahan terencana adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi itu direncanakan ya. Produk, jasa direncanakan, kita mau awalnya tadi sudah ya, mau kena warna putih jadi kena warna-warni. Nah seperti itu perubahan produk atau jasa yang kita rencanakan. Perubahan ukuran dan struktur organisasi tadi sudah. Perubahan sistem administrasi, ada teknologi baru.
Nah, perubahan yang awalnya kita menggunakan ini kita ada pilihan untuk ini mesin ketik, akhirnya kita menggunakan untuk komputer misalkan seperti itu. Perubahan tidak terencana. Kalau perubahan tidak terencana itu berarti yang memaksa, mau tidak mau untuk berubah ya. Ini tidak direncanakan sebelumnya oleh organisasi. Pergerakan demografi pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, kondisi ekonomi dan politik. Tadi sudah kita mengetahui apa faktor-faktor yang memaksa perusahaan untuk berubah. Nah, sekarang apa sih perubahan itu? Perubahan menurut Pasmuri, kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir. Cara pengerjaan yang berbeda dari awalnya metode yang kita gunakan adalah digiling, kemudian yang sekarang harus dikukus misalnya seperti itu. Cara berpikir yang awalnya kita itu berpikir A kemudian berpikir B itu adalah perubahan. Itu juga disebut perubahan. Kata Robbins, membuat sesuatu yang menjadi berbeda saja itu perubahan. Kata Greenberg dan Baron, transformasi secara terencana dan tidak terencana dalam struktur organisasi, teknologi atau orang. Baik strukturnya berubah itu ya perubahan, organisasi, teknologi berubah itu perubahan, baik terencana dan tidak berencana. Pot dan Lamarshall itu mengatakan itu pergeseran dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Pergeseran ke arah yang lebih baik juga ini menurut Minardi juga demikian. Jadi artinya perubahan yang dari cara lama ke cara baru, pola pikir lama ke pola pikir baru itu perubahan. Nah, apakah kita senantiasa harus berubah? Karena lingkungan kan berubah tuh. Apakah perusahaan kita harus selalu berubah? Iya, tapi kapan kita harus berubah? Nah, kita kritisi dulu. Apakah ada yang salah dengan keadaan sekarang? Kalau misalnya kita nggak berubah, bagaimana? Salah nggak sih memang keadaan sekarang itu? Nah, gitu ya. Aspek apa dalam keadaan saat ini yang tidak bisa tetap sama harus berubah? Jadi apa sih yang ketika kita tidak berubah? Apa kita akan tetap di posisi seperti ini? Contohnya perusahaan kita adalah perusahaan terbaik nomor 3. Nah, ketika kita tidak melakukan perubahan, apakah kita itu akan tetap menjadi terbaik nomor 3 atau justru maka turun image kita menjadi nomor 4? Nah, urgensi, seberapa serius permasalahannya. Nah, kalau misalnya kita nanti bisa ditinggalkan oleh konsumen, nah berarti kita harus berubah tuh, harus segera berubah tuh. Nah, perlu itu perubahan. Nah, gitu ya. Nah, terus tujuan daripada perusahaan melakukan perubahan itu tujuannya adalah memperbaiki kemampuan organisasi, ya kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk survive, seperti itu. Mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Dari perubahan kemampuan organisasi, perilaku karyawan juga beradaptasi dengan lingkungan dan juga mempertahankan atau penyesuaian diri dengan lingkungan, survive ya. Ini menurut Robbins. Yang 2 ini adalah memperbaiki kemampuan organisasi dan mengupayakan perubahan perilaku karyawan, itu menurut Robbins. Kalau untuk beradaptasi dengan lingkungan, mempertahankan identitas dan penyesuaian dengan lingkungan, itu menurut Penis. Terus apa yang dirubah? Bisa strukturnya, bisa teknologinya, bisa orangnya, bisa pengaturan fisiknya, bisa perubahan prosesnya, perubahan budayanya bisa, strukturnya bisa, pemangkasan biaya juga, perubahan anggaran juga bisa. Nah, kalau struktur perbaikan teknologi dan pengubahan orang ini adalah dari Greenberg dan Baron. Kalau pengaturan fisik dari Robbins. Kalau Lamarsh dari proses, budaya, struktur, dan biaya. Jadi hal yang bisa dirubah itu
Mau dirubah yang lain, monggo silakan. Intinya perubahan itu merubah dari yang sebelumnya lama menjadi yang baru, hal yang baru. Apa yang dirubah? Ya semuanya. Ya boleh struktur, ya boleh teknologi, ya boleh orang, boleh fisik, boleh proses, seperti itu. Nah, jenis-jenis perubahan tadi sudah ya sebenarnya. Kita hanya mengulas saja yang di awal tadi. Perubahan ada yang terencana dan perubahan yang tidak terencana. Tadi jelas ya, ini menurut Robin dan Greenberg dan Baron juga. Nah, Kreitner juga berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Perubahan yang adaptif change, inovatif change, dan radikal inovatif change. Kalau adaptif change menirukan perubahan yang sama dengan unit kerja, jadi beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lingkungan berubah, maka kita berubah. Nah, gitu. Inovatif change memperkenalkan hal baru pada organisasi. Nah, hal baru, berinovasi. Nah, radikal inovatif, tapi yang skalanya yang radikal, yang besar. Yang kalau radikal ikan sama-sama inovatif change, tapi kalau radikal inovatif change itu skalanya lebih besar begitu ya, aktivitasnya berbeda secara total karena merger begitu, maka berbeda secara total. Nah, seperti itu, jadi radikal. Kalau menurut Hussey ini perubahan inkremental dan fundamental. Kalau yang fundamental sama dengan radikal. Nah, saya kasih warna sama karena memang sama, cuma berbeda istilah. Radikal itu yang aktivitas yang berbeda total, sama dengan fundamental. Kalau inkremental hampir terjadi dengan sendirinya perubahan, karena ya hampir terjadi dengan sendirinya, baik perubahan metode, tata letak seperti itu, yang kecil-kecil. Jadi yang kalau ini yang berbeda secara total, kalau ini yang berbeda secara bisa kita ini enggak secara total begitu, yang merubah secara menyeluruh begitu, tidak. Nah, seperti itu. Kalau Meyerson juga sama, cuma dia istilahnya saja seperti ini, tapi sama juga dengan incremental change. Hambatan dari suatu perubahan. Apa sih dalam perusahaan itu yang menghambat perubahan di dalam organisasi gitu ya. Faktor demografis juga bisa menghambat perubahan, hambatan perubahan. Persepsi karyawan kita tentang perubahan. Kalau persepsinya positif mungkin bisa mendukung perubahan ya. Tapi kalau persepsinya negatif, dia takut, merasa takut, penolakan individu, merasa karena dengan berubah kan ada sesuatu ketidakpastian, maka dia akan cenderung untuk penolakan menolak terhadap perubahan. Ada faktor ekonomi, kemungkinan kalau saya dengan metode baru saya tidak bisa mencapai target, maka saya gajinya akan turun. Jadi faktor ekonomi juga akan berdampak pada takut hambatan untuk melakukan perubahan. Tantangan organisasi juga demikian. Ancaman alokasi sumber daya yang sudah ada, yang awalnya sumber dayanya dialokasikan kepada A, B, C, karena sekarang ada perubahan, maka sumber dayanya akan dialokasikan kepada sampai D, sampai ke 4 pos. Nah, itu juga akan membuat enggan perusahaan untuk melakukan perubahan begitu. Karena sumber dayanya nanti akan sedikit. Nah, seperti itu, ketakutan seperti itu. Lebih suka dengan struktur yang sudah ada, lebih suka dengan kelompok yang sudah ada. Jadi kalau misalnya mau dirubah kelompoknya, nah ini kan akan merasa nggak nyaman. Nah, itu juga akan menghambat sebuah perubahan. Nah, itu disebut inersia kelompok, sebenarnya banyak ya. Lingkungan sosial harus mampu memperhatikan masalah kelestarian lingkungan dan kesenjangan sosial. Nah, ini kan karena untuk perubahan itu banyak sekali buntut yang harus kita pertimbangkan, embel-embel yang di belakang kita yang harus kita pertimbangkan, makanya enggan untuk melakukan perubahan. Karena apa? Perubahan itu memerlukan waktu, biaya, dan juga tenaga. Sehingga yang tadi perlu ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kita perlu melakukan perubahan? Seberapa urgentkah perubahan itu untuk kita, perusahaan kita? Nah, seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada sesi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.